Dah, yuk mulai. Sesuai ya dari yang diberikan oleh kakak-kakak kami dari DEMA, bahwasanya judulnya harus dari inovasi kampus Hoyok Rumah yang berkaitan dengan itu. Maka saya mengambil judul meniti perubahan, melihat kampus Hoyok Rumah melalui lensa inovasi. Di sini ada kampus dan inovasinya. Kampus adalah pusat pembelajaran yang tidak hanya berkembang seiring waktu, tetapi juga beradaptasi dengan tuntutan zaman. Kampus Hoyok Rumah adalah perjalanan. Dalam perjalanannya telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas pendidikan dan pengalaman mahasiswa. Nah, dalam esai ini kita akan menjelajahi bagaimana inovasi telah menjadi inti dari perubahan yang menginspirasi di kampus Hoyok Rumah. Nah, kita bisa lihat ya, kampus sekarang yang sedang kita tempati ialah sebagai sebuah tempat untuk menimba ilmu dan juga memberikan pengembangan kepada diri kita sendiri. Dan di sini kampus terus beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Di sini kampus juga memberikan apa yang kita butuhkan, memfasilitasi apa yang kita butuhkan untuk perkembangan kita dalam dunia pendidikan dan kedepannya, seperti itu. Dalam perjalanannya telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk terus berinovasi. Ketika terjadi perkembangan zaman di mana teknologi sudah semakin canggih, maka di sini kampus Hoyok Rumah itu memanfaatkan teknologi tersebut untuk mendorong perkembangan kita, seperti itu. Kampus Hoyok Rumah merupakan sebuah entitas pendidikan tidak hanya berfokus pada pembelajaran akademis, tetapi juga menekankan pada inovasi sebagai bagian integral dalam perkembangan mahasiswa dan lingkungan kampus secara keseluruhan. Di sini kampus tidak hanya membuat kita pintar, tapi juga membuat kita berkembang. Di sini fokus bukan hanya berfokus pada akademis saja. Kita di sini juga dilengkapi dari bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita mengasah skill kita, dari apa yang telah diberikan oleh dewan-dewan yang menaungilah mahasiswanya di situ. Inovasi di kampus ini melampaui batas ruang kelas dan menciptakan lingkungan yang memelihara kreativitas serta pengembangan ide dari yang diberikan oleh DEMA sekarang saja, di mana ide-ide yang dapat kita tuaikan, ide-ide yang ingin kita berikan tersampaikan dari lomba esai, lomba desain grafis kemarin. Kreativitas kita berkembang dan kita memberitahukan kepada mereka. Di situ kita difasilitasi. Seperti yang dikatakan Ibu Dekan tadi, kita akan terus dibimbing ke depannya sampai kita mencapai ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Salah satu inovasi yang sangat mencolok adalah pendekatan holistik terhadap pembelajaran. Kampus Hoyok Rumah memperkenalkan program pembelajaran tidak hanya terbatas pada kurikulum akademis, tapi juga mengintegrasikan aspek keagamaan, keterampilan, dan kepedulian sosial. Di kampus kita ini sudah lengkap ya, di mana kita bisa mengembangkan skill akademis kita, mengintegrasikan aspek keagamaan kita, keterampilan kita, dan juga kepedulian sosial kita. Seperti contohnya kemarin yang kami adakan ya di IPS, kami mengadakan itu bakti sosial untuk dalam dana Palestina. Situ kita juga termasuk kepedulian sosial kita, seperti yang ada di himpunan-himpunan yang lain juga. Next, pendidikan. Kan tadi ada juga pendidikan. Pendidikan di sini tidak hanya mengejar prestasi akademis, tetapi juga membentuk karakter yang kuat dan bertanggung jawab. Di sini kita bukan hanya dituntut untuk pintar saja, kita
bersih ramah lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan yang efisien dan program penghijauan. Hal ini tidak hanya mengajarkan mahasiswa tentang tanggung jawab lingkungan, tapi juga menjadikan kampus sebagai teladan dalam pelestarian lingkungan. Tidak dapat disangkal bahwa inovasi kampus Wiruma telah memainkan peran yang penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang progresif. Untuk masalah lingkungan kita bisa lihat kita dinaungi oleh anak-anak pramuka yang mana di situ mereka bermain langsung dengan lingkungan, melestarikan lingkungan, seperti mengadakan tanam pohon bersama, seperti itu kan menghijaukan lingkungan kita. Seperti itu. Yang kemudian ada pendekatan holistik. Pendekatan holistik ini melihat sesuatu sebagai satu kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian yang terkait serta saling mempengaruhi satu sama lain. Di sini satu kesatuan yang utuh ini termasuk dari perubahan dan perkembangan itu sendiri dan inovasi yang dilakukan oleh kampus Wiruma ini. Melalui pendekatan holistik dalam pendidikan, fasilitas inovatif, penggunaan teknologi canggih dan komitmen terhadap keberlanjutan, kampus ini telah membuka peluang bagi mahasiswa untuk berkembang dan berkontribusi secara positif pada masyarakat. Seperti diadakannya KKN, di situ kita bisa memberikan apa yang kita dapatkan dalam dunia pendidikan kita sebelum datangnya waktu KKN tersebut. Dengan demikian, kampus Wiruma tidak hanya menjadi pusat pembelajaran, tapi juga menjadi tempat yang mendukung dan mendorong inovasi, menciptakan kepemimpinan masa depan yang siap menghadapi tantangan global dengan solusi-solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Bukan hanya pada saat KKN saja, tapi kita setelah pulang dari kegiatan kuliah, kita menjadi masyarakat dalam masyarakat kita, kembali ke rumah menjadi seorang masyarakat lagi. Di situ kita bisa memberikan apa yang kita dapatkan, mengamalkan apa yang kita dapatkan dari kampus Wiruma ini sendiri, dari yang telah kita serap ilmu dan lain sebagainya. Dan dari situ kita bisa menciptakan pemimpin masa depan yang siap menghadapi tantangan global dengan solusi-solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Kita dari kampus ini kita habit, kemudian menjadi habit, menjadi kebiasaan, dan kemudian itu bisa membentuk bagaimana kita di masa depan. Kampus Wiruma bukan hanya sekedar tempat belajar, tetapi juga sebuah komunitas yang mengembangkan gagasan-gagasan baru demi perubahan yang positif. Di sini kampus bukan hanya sekedar tempat belajar, tapi juga sebagai komunitas, sebuah perkumpulan yang akan mengembangkan gagasan-gagasan baru kita, memberikan wadah kepada kita demi perubahan yang positif, demi perubahan yang lebih baik lagi. Untuk inovasi menjadi kunci utama yang memandu langkah-langkah mereka untuk menjadi pusat pendidikan yang progresif dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Kenapa inovasi menjadi kunci? Karena inovasi ini memperbaiki. Kita terus akan memperbaiki bagaimana kita ke depannya, bagaimana kampus Wiruma ini akan membentuk dan mewadahi mahasiswanya agar menjadi mahasiswa yang
pada pengembangan mahasiswa infrastruktur saja, tapi kolaborasi juga. Kampus kita juga mengadakan kolaborasi dan kemitraan seperti yang sudah terjadi kemarin harinya. Kita mengadakan perjanjian MOU dengan kampus pertahanan yang ada di Jakarta. Itu sebagai sebuah kolaborasi dan kemitraan, sebagai kerjasama kita. Kemarin juga adanya metode Hanifidia, di situ kita dapat mengambil pembelajaran yang sangat besar, seperti kita diajarkan terus berliterasi lah, seperti itu sebuah kolaborasi dan kemitraan dari inovasi yang membuat kampus kita semakin berkembang, terutama pada mahasiswanya. Kemudian di sini inovasi bukan hanya sekedar kata di kampus Umat. Ini adalah kekuatan yang mendorong evolusi mereka menjadi pusat pembelajaran yang inspiratif dan adaptif. Nah, ini bukan hanya kata ya, inovasi, tapi kita sudah merasakannya langsung, inovasi yang dilakukan oleh kampus Umat ini. Melalui pendekatan yang progresif dalam kurikulum, perhatian pada pengembangan mahasiswa, fasilitas modern dan kemitraan yang kuat, kampus Umat telah membuktikan komitmennya dalam meniti perubahan yang berkelanjutan. Kita tidak ketinggalan zaman, kita sudah mengikuti arus zaman yang begitu pesat, dan di sini kampus Umat telah membuktikan komitmennya dalam meniti perubahan yang berkelanjutan. Kesimpulannya, saya ingin mencerminkan bagaimana kampus Umat bukan hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga semangat inovasi yang memberikan dampak positif bagi mahasiswa dan masyarakat, menjelajahi inovasi yang terus berkembang di kampus, membuka peluang untuk harapan pendekatan serupa dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara global. Di sini inovasi juga terus berkembang, membuka peluang untuk menerapkan pendekatan serupa dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara global. Kampus kita bisa saja menjadi contoh kepada kampus-kampus yang lain dari inovasi yang telah dilakukan oleh kampus kita ini. Inovasi yang digalakan oleh kampus Umat bukan sekedar pencapaian dalam bidang pendidikan, tetapi juga sebagai model inspiratif untuk institusi-institusi pendidikan lainnya. Kesuksesan kampus ini dalam mengintegrasikan inovasi ke dalam semua aspek kehidupan kampus menjadi bukti bahwa pendidikan yang berfokus pada inovasi mampu menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, menantang dan siap menghadapi perubahan-perubahan yang akan datang. Seperti yang Pak Rektor katakan dalam setiap pidatonya, bahwa kampus kita akan terus melakukan inovasi untuk keberlanjutan dan perkembangan kampus ini sendiri. Dengan demikian, kampus Umat adalah cerminan nyata dari bagaimana inovasi dapat mempengaruhi dan mengubah wajah pendidikan dengan pendekatan holistik terhadap pembelajaran, fasilitas inovatif, penerapan teknologi mutakhir, serta komitmen pada keberlanjutan. Kampus ini telah menciptakan ekosistem pendidikan yang inspiratif. Hal ini tidak hanya membantu mahasiswa dalam meningkatkan keterampilan akademis, tetapi juga membentuk karakter mereka menjadi pemimpin masa depan yang memiliki pemahaman luas, kreatif, dan bertanggung jawab. Baik, kami kasih satu kesempatan untuk teman-teman audiens, satu pertanyaan untuk diajukan kepada Ayu. Monggo kepada teman-teman audiens, baik dari Dema ataupun dari audiens yang lainnya, atau bahkan dari Bu Dekan. Satu pertanyaan. Saya hitung sampai 5, jika tidak ada maka presentasi Ayu dinyatakan ditutup. 5, 4, 3, 2. Ada yang mau tanya? Gak usah takut ya. Iya, langsung angkat tangan Dede. Itu kayaknya heboh di belakang itu. Ini enggak mempengaruhi nilai IP ya. Siakat tidak masuk ke dalam siakat kok. Itu cuma kita berani enggak mengungkapkan yang ada di dalam hati kita gitu. Apakah yang disampaikan Ayu sesuai dengan kenyataan yang ada di kampus Unza? Gitu. Ajar itu. Kan seharusnya kalau tahu. Bagaimana? Jika tidak ada maka presentasi Ayu. Oke, baik. Ya, langsung saja. Barusan yang dijelaskan oleh Ayu itu
Pendekatan holistik. Ya. Kita yang kuliah di sini kan diajarkan sebagai pendidik. Oke. Seorang pendidik apakah seorang pendidik itu hanya menggunakan pendekatan holistik itu saja? Dan inovasi dan kurikulum itu pastinya kan ada perubahannya ya setiap kurikulum. Nah, mengapa ada perubahan di kurikulum itu gitu? Mengapa selalu ada perubahan dalam kurikulum? Baik, saya jelaskan dari kurikulum